Itu di penghujung rangkaian bulan Pelkes GPIB tahun ini, janganlah menjadi akhir dari segala rangkaian pelayanan dan kesaksian kita sebagai gereja. Namun teruslah melayani dan bersaksi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Jemaat terkasih, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuji serta memuliakan namanya. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 9. Puji hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu, agungkan sepanjang umur hidupku. Puji nanti, haleluya, haleluya. Orang benar diberinya kasih, pun orang tak amanlah. Yatim dan janda tegak kembali, tapi penjahat kandaslah. Tuhanlah Raja yang bakal bagimu Sion selamanya. Haleluya, haleluya. Kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Di dalam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita dari 2 Korintus 9 ayat 7 menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat, orang jujur puji namanya, baiklah bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman, semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya.
jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh darimu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami sebagai alasan untuk tidak melanjutkan tugas panggilan dan pengutusan-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota maupun di desa. Topanglah kami dalam segala keterbatasan kami, ya Kristus, agar kami mampu menjadi gereja yang terus melayani dan bersaksi dimanapun Engkau menghadirkan kami. Kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati, akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Tuhan Allah, janganlah kami
Bram. Suaranya. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan sungguh bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Oleh kasih Tuhan dengan tentunya hatiku waktu cemas oleh kasihnya Tuhanku menyentuh hidupku lebih besar dari kasih dunia beri seluruh hidupku ku memuji Tuhan ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku telah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku lebih besar dari kasih yang dunia beri seluruh hidupku ku memuji Tuhan ku disentuh oleh kasih-Nya. Kita akan mendengar perintah hidup baru yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 25 yang menyatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari Bapak George M. Kutubesi.
pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan diriku. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 10 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di dalam Yesus Kristus yang kami kenal dan kami sapa. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada saat ini yang kami jalani,
Tapi kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang masih Engkau berikan bagi kami. Sehingga walaupun melalui Zoom meeting yang kami lakukan ibadah pada pagi hari ini, kami masih dapat membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini. Kau berikan kami hikmat untuk mendengar, mengerti, dan memahami akan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 11 yang menyatakan, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemiskinan adalah masalah yang selalu dihadapi gereja di sepanjang sejarah. Masalah kemiskinan bukanlah sesuatu yang hanya dihadapi oleh gereja-gereja di zaman ini, melainkan juga sudah dialami oleh gereja mula-mula di zaman Perjanjian Baru. Pengumpulan persembahan atau dana untuk jemaat di Yerusalem merupakan aktivitas pelayanan yang penting bagi Rasul Paulus dan jemaat-jemaat non-Yahudi. Ini terbukti dengan banyaknya data yang dapat kita temui di dalam surat-surat Rasul Paulus berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dana. Bisa Bapak Ibu melihat di dalam Roma 15 ayat 25 sampai 27, di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4, maupun di Galatia 2 ayat yang ke-10.
Sehubungan dengan itu muncul pertanyaan, apakah yang mendorong Paulus untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dana bagi orang miskin di gereja Yerusalem? Cara yang tepat untuk kita menemukan jawabannya adalah dengan membaca perkataan Paulus sendiri dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Khususnya di Galatia 2 ayat 10. Di dalam ayat ini kita menemukan bahwa ketika Paulus bersidang dengan para rasul yang lainnya di Yerusalem, dia setuju untuk mengingat orang-orang miskin. Suatu aspek pelayanan yang memang sungguh-sungguh dilakukannya. Bapak Ibu yang kekasih, jelas sekali bahwa Paulus bertujuan menolong orang-orang miskin di Yerusalem untuk menampakkan kasih Allah yang telah diterima jemaat-jemaat di dalam Kristus. Mereka yang telah merasakan kasih Allah terpanggil untuk mengasihi Allah melalui ucapan syukur dan ketaatan. Ini berarti pengumpulan dana tidak hanya sebatas ungkapan kasih kepada saudara seiman, tetapi juga sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Di dalam pembacaan kita, dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Faktor utama dari kepedulian ini adalah kasih. Paulus meminta jemaatnya agar tidak memberikan bantuannya dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita. Kasih menurut Paulus tidak hanya sekedar sikap, tetapi kasih juga dilakukan melalui tindakan nyata. Kepedulian pada orang miskin adalah satu ungkapan persekutuan di dalam Kristus. Suatu sikap yang mendasar dalam kehidupan tiap pribadi dalam jemaat dan juga antar jemaat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Korintus adalah suatu jemaat yang besar, jemaat yang kaya, karena terletak di antara dua pelabuhan. Jemaat ini pernah menyatakan kesiapan untuk membantu jemaat-jemaat miskin di Yerusalem. Di dalam ayat yang 2b. Kesiapan dari jemaat Korintus ini justru merangsang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sikap dari jemaat Korintus ini membuat Paulus membanggakan mereka di hadapan jemaat di Makedonia. Namun sering berjalanan waktu, mereka tidak melaksanakan janji tersebut. Mereka tidak mewujudkan komitmen mereka. Mereka tidak dengan sepenuh hati ingin membantu jemaat miskin itu. Ini semuanya terjadi karena ada pertikaian di antara mereka. Pada saat itu mereka masih mempertanyakan, ada sebagian yang masih mempertanyakan kerasulan daripada Paulus. Sehingga mereka sibuk terhadap dirinya sendiri. Terhadap keadaan jemaatnya sendiri. Yang akhirnya menyebabkan mereka lupa akan janji yang sudah mereka nyatakan. Itulah sebabnya Paulus mendesak mereka agar mewujudkan komitmen yang sudah mereka nyatakan itu.
Paulus membalikkan posisi jemaat Korintus dengan menyebut-nyebut jemaat Makedonia untuk membangkitkan rasa malu di jemaat Korintus. Ayat yang keempat. Oleh sebab itu, Paulus meminta saudara-saudara seiman, yaitu Titus dan yang lainnya, untuk pergi mendahulinya ke Korintus, dengan harapan agar jemaat Korintus memenuhi janji mereka untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat Yerusalem. Dengan memberikan persembahan secara benar, jemaat Tuhan belajar prinsip anugerah dan keajaiban pemeliharaan Allah. Dengan bersikap murah hati dalam memberi, jemaat akan beroleh kemurahhatian Allah. Ayat 6. Orang Kristen harus memberi dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Allah tahu pengorbanan yang orang berikan ketika memberikan persembahan, sehingga Ia yang memelihara mereka. Memberi sebagai wujud perhatian dan kasih kepada jemaat yang memerlukannya, dan sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Sikap yang dikehendaki Paulus dari jemaatnya dalam berpartisipasi di dalam kegiatan pengumpulan dana untuk jemaat Kristen di Yerusalem, yaitu sukarela dan keseimbangan. Yang pertama tentang sukarela. Usaha pengumpulan dana adalah perihal sukarela. Paulus meminta jemaat Korintus untuk memberi dari apa yang mereka miliki, bukan dari apa yang mereka tidak miliki. Pemberian itu bukanlah masalah jumlahnya, tetapi sukarelanya. Penerima pemberian mereka tidak terletak pada besarnya, tetapi pada kesukarelaan memberi. Pemberian Kristiani bukanlah masalah paksaan, sebab Allah hanya mengasihi mereka yang memberi dengan sukacita. Dalam ayat 7 bacaan kita. Dengan mengingat konsep sukarela inilah, Paulus mengutus beberapa temannya untuk mendahulinya ke Korintus. Dengan demikian, orang Korintus disiapkan untuk menyediakan pemberian mereka, sehingga pemberian itu siap sebagai berkat dan jauh dari kesan sebagai pemberian yang terpaksa. Ayat 5. Paulus juga menyatakan bahwa orang Korintus tidak perlu takut kehilangan harta bila mereka berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan dana itu. Allah akan memberkati mereka yang bermurah hati, dan mereka akan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Ayat 6, 8, dan 11 bacaan kita. Dengan demikian, pemberian pada kegiatan pengumpulan dana akan membawa berkat pada orang percaya di Yerusalem dan juga kepada jemaat di Korintus sendiri. Lebih lanjut, kegiatan itu tidak hanya untuk menolong kebutuhan orang miskin di Yerusalem, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Ayat 12. Orang percaya di Yerusalem akan memuji Allah atas apa yang mereka terima melalui kegiatan ini, sebab mereka sadar bahwa Allah adalah sumber berkat yang memampukan bangsa non-Yahudi memberi melalui kegiatan pengumpulan dana tersebut.
Perlu digarisbawahi bahwa semua ucapan syukur dalam perkataan Paulus adalah suatu respon pemberian kurban kepada Allah atas semua kebaikan yang diterima dari Allah sendiri. Hal yang kedua yaitu keseimbangan. Usaha pengumpulan dana oleh Paulus adalah suatu masalah keseimbangan. Ketika Paulus mengajak jemaatnya untuk memberi kontribusi mereka, dia tidak bermaksud untuk memberikan beban finansial bagi si pemberi. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 13 dinyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Pengumpulan dana tersebut bukan untuk menjadi beban, tetapi justru untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara kelebihan jemaat di Korintus dan kekurangan jemaat di Yerusalem. Konsep keseimbangan dirumuskan Paulus sebagai berikut. Tetapi supaya ada keseimbangan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 13b sampai 14. Prinsip keseimbangan merupakan ciri khas dalam memberi pertolongan, baik di jemaat-jemaat Paulus maupun orang Kristen. Orang Kristen tidak mengikuti konsep komunisme dan tidak pula menerapkan prinsip siapa yang kuat yang bertahan hidup. Justru menjadi bagian dari keluarga Allah untuk mereka yang berkecukupan, sebaiknya berbagi dengan yang berkekurangan, sehingga keseimbangan terpelihara. Dapat dinyatakan secara sederhana, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Dalam 2 Korintus 8 ayat 15. Di Indonesia, kini ada cukup banyak orang yang mengalami kemiskinan rohani. Karena kesulitan finansial. Ditambah dengan situasi kondisi COVID saat ini. Hampir berdampak kepada seluruh strata di Indonesia. Untuk itu kita perlu peduli terhadap kesulitan mereka. Sebagai tubuh Kristus, satu menderita, semua turut menderita. Kita perlu memikirkan dan mengusahakan agar sesama saudara seiman kita pun boleh mendapat berbagai sarana yang dapat membantu mereka bertumbuh dalam firman dan berkembang dalam aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Di GPIB, melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang dilaksanakan selama bulan Juni ini, kita sedang menjalankan prinsip keseimbangan ini. Dengan program bulan pelayanan dan kesaksian, GPIB mengajak seluruh jemaat untuk saling memperhatikan satu sama lain. Jemaat yang lain, jemaat yang lebih membantu kepada jemaat yang berkekurangan.
yang dikoordinir oleh Komisi Pelkes di tingkat jemaat dan Departemen Pelkes di tingkat sinodal. Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita terus menjadi berkat bagi sesama, karena kita pun telah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan melalui karya keselamatan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan menolong kita semuanya. Amin. Kita menjawab jawaban umat dari Gita Bakti 115 bait pertama dan kedua, utuslah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu. Bawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia rasa. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih dunia, untuk saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa syafaat. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Melalui perenungan pagi hari ini kami diajarkan untuk memperhatikan sesama kami yang berkekurangan, supaya ada keseimbangan di dalam seluruh kehidupan kami.
karena Engkau telah memberikan kepada kami, maka kami pun harus memberikan kepada sesama kami. Engkau tolong dan mampukan kami ya Bapa sebagai umat-Mu untuk dapat lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari pas hari, dimanapun kami berada. Sehingga melalui pelaksanaan firman-Mu di dalam kehidupan kami, orang boleh melihat bagaimana Kristus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini kami membawakan pemerintah bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi kondisi saat ini yang tidak mengenakan, penyakit COVID-19 yang terus bertambah di berbagai daerah Indonesia ini membuat pemerintah kami pun mengalami kesulitan. Biarlah Engkau menolong dan menguatkan serta meneguhkan pemerintahan kami. Secara khusus bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para jajaran menteri, lembaga tinggi negara, legislatif, yudikatif, TNI Polri, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, secara khusus mengatasi COVID-19 ini. Sehingga seluruh proses-proses yang dilakukan itu boleh berjalan dengan baik untuk kepentingan rakyat dan bangsa negara ini. Engkau memberikan ketaatan bagi rakyat Indonesia supaya mau mendengar akan pemimpin-pemimpinnya dan mau melakukan aturan-aturan yang sudah diberlakukan sehingga penyebaran daripada COVID-19 ini dapat diredam. Demikian pula dengan pelaksanaan vaksinasi yang masih terus berjalan. Biarlah itu diberikan juga kemampuan bagi para tenaga medis yang melaksanakannya sehingga pelaksanaan vaksinasi pun boleh berjalan dengan baik dan seluruh rakyat Indonesia boleh mendapatkan vaksinasi tersebut. Engkau tolong pemimpin-pemimpin dan pemerintahan kami ya Bapa. Di dalam situasi kondisi yang saat ini, bukan saja masalah kesehatan, masalah ekonomi pun yang menekan begitu banyak orang-orang di Indonesia ini. Rakyat Indonesia secara keseluruhan. Membuat timbul berbagai macam dampak darinya. Biarlah Engkau menolong dan menguatkan pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa juga bagi gereja-gereja-Mu di dalam seluruh denominasi. Biarlah Engkau topang dan menguatkan gereja-gereja-Mu. Sehingga gereja-gereja-Mu pun dapat memperhatikan umatnya. Para pemimpin-pemimpin gereja pun dapat memperhatikan sesamanya. Supaya yang berkelebihan dapat menutupi yang kekurangan di dalam berbagai hal. Kami membawakan gereja kami juga secara keseluruhan GPIB, secara khusus bagi Majelis Sinode yang saat ini terus bekerja mempersiapkan pelaksanaan sidang Majelis Sinode yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti. Engkau memberikan kekuatan bagi para fungsionaris Majelis Sinode supaya mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka sampai pada Oktober nanti untuk dipertanggungjawabkan di dalam sidang Majelis Sinode. Engkau memberkati juga Departemen Pelayanan Kesaksian yang sudah melaksanakan bulan Pelkes dan hari ini secara keseluruhan bulan Pelkes sudah ditutup, tapi pelaksanaannya masih terus berlangsung. Sepanjang hidup kami pun harus berpelkes. Terima kasih ya Bapa, kuatkan dan topang seluruh yang terkait di dalam Departemen Pelkes untuk melaksanakan Pelkes secara sinodal.
biarlah apa yang sudah dirancang dan direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa bagi gereja kami sendiri, GPIB Jemaat Siloam, di dalam keberadaannya, berada di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, Bapa. Kami mau berdoa secara khusus bagi Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Paul, beserta dengan keluarga yang saat ini sedang melaksanakan isolasi mandiri. Secara khusus kami mau berdoa bagi Ibu Pendeta Rita Latu Perisa yang sedang dalam perawatan. Kami belum mendapatkan informasi lagi apakah sudah masuk ke dalam ruang perawatan ataukah masih menunggu. Ya Bapak, Engkau mau tolong. Engkau berbelas kasihan sehingga Ibu Pendeta Rita mendapatkan tempat untuk perawatan lebih lanjut. Tolong kuatkan dan teguhkan Bapak Pendeta bersama-sama dengan anak-anak dan cucu. Karena di dalam segala hal, Engkau yang menopang dan menguatkan Bapak Pendeta Paul dan keluarga. Di dalam situasi ini, segala sesuatunya ada di dalam rencana dan rancangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami menserahkan juga jemaat-jemaat yang dalam kelemahan tubuh mereka saat ini, baik dari sektor 1 hingga sektor 3. Engkau memperhatikan secara khusus para lansia. Biarlah Engkau mau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, Engkau memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Bahwa di dalam usia lanjut pun, mereka masih tetap memuji memuliakan nama-Mu dan dapat melakukan segala aktivitas kegiatan pelayanan, kesaksian di dalam kehidupan mereka, supaya dapat dilihat oleh anak cucu mereka. Terima kasih ya Bapak, kami mau berdoa juga bagi seluruh perangkat pendukung di dalam ibadah pagi hari ini. Sehingga pelayanan ibadah pada minggu ini boleh berjalan. Karena dukungan daripada pelayan-pelayan pendukung ini Bapak. Baik presbiter yang bertugas, pemandu lagu, organis, multimedia. Biarlah Engkau memberkati dan Engkau topang, sehingga pelayanan yang dijalankan itu terus untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Secara khusus di GPIB Jemaat Siloam. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa bagi jemaat yang hadir saat ini di dalam ruang Zoom ini. Engkau memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dengan segala pergumulan yang dihadapi. Biarlah tangan-Mu yang kuat yang menopang dan memberikan jalan keluar dari pergumulan yang dihadapi. Terima kasih ya Bapa, di atas segalanya biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, peliharalah kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan
Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pelkat PKP Mupol Jakarta Barat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 298, bait pertama dan ketiga, lalu instrumen, kemudian bait kelima, selama bumi didiami. Syukur padamu, Nay.
akan memberikan persembahan dapat melalui transfer bank ke rekening yang tertera di layar ataupun dapat melalui QR code yang juga ada di layar. Sujud segala makhluk apa oleh hadiratmu harapan anakmu teguh. Jemaat, kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini kalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, dalam situasi tertentu ini saya akan lanjut dengan membacakan warta jemaat. Dalam rangka pengutusan dan partisipasi seluruh warga jemaat untuk kegiatan berikut ini, mohon perhatiannya untuk warta jemaat Minggu 27 Juni 2021. Demikian warta jemaat minggu ini. Untuk berita selengkapnya, jemaat dapat melihat dan mengunduh pada website PIP. Tuhan memberkati.
Pak Bram, maaf, belum buka suara Pak Bram. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus dengan selalu menjadi saksi yang setia melayani Tuhan di sepanjang hidup kami, serta menjadi pembawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan di mana keadaannya. Hidup yang jujur adalah ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus yang Yesus korbankan darahmu bagiku. Ku beri harapanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi milikmu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kejam tentu lakukan demi namanya. Rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus untuk ikut salib yang Yesus korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi milikmu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kita masuk di saat teduh.